الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha dan juga mendengarkan khutbah pada pagi hari nan indah ini, kami ingin sampaikan kepada kita semua bahwa secara disiplin kami lihat jamaah baik dari kalangan bapak-bapak, pemuda maupun ibu-ibu serta remaja putri telah berdisiplin untuk mengatur saf-saf. Kami doakan mudah-mudahan yang telah mengatur saf ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana niat kita semua, kita akan duduk di lapangan Sparta Tikala ini untuk melaksanakan sholat Id maupun mendengarkan khutbah. Oleh karena itu yang masih duduk di pinggiran lapangan ini, kami sangat menghimbau, terutama yang tidak karena ada yang akan bertugas berlokasi di tempat duduk atau seputaran tempat itu, antara lain penjaga keamanan, kemudian dari teman-teman kita dari beberapa organisasi lintas agama yang bersama-sama dengan kita semua merayakan Idul Adha pada pagi hari. Oleh karena itu, kepada jamaah yang masih berada duduk-duduk di lokasi tempat duduk tersebut, kami sangat mengharapkan baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda untuk segera mengambil tempat di saf-saf yang telah disiapkan oleh pengurus Hari Besar Islam Indonesia Sulawesi Utara yang saat ini telah rapi diatur. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan kepada jamaah yang telah berada di seputaran Sparta Tikala ini, yang masih duduk-duduk, kami sangat mengharapkan untuk segera mengambil tempat saf-saf yang telah disiapkan. Karena tidak lama lagi pelaksanaan sholat Id akan sama-sama kita laksanakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pukul 7 kita akan memulaikan pelaksanaan sholat yang akan dilanjutkan dengan khutbah. Kami ingin sampaikan bahwa untuk hari ini sholat Idul Adha 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah 6 Juni 2025 Miladiah bertempat di Sparta Tikala yang dilaksanakan oleh PHBI Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Sahrul Poli SE dan Sekretaris Bapak Haji Muhammad Mangkarto SAG ME beserta seluruh pengurus telah mengatur lokasi ini dengan baik. Kemudian kami ingin sampaikan kepada kita semua, alhamdulillah telah bersama-sama dengan kita semua Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Bapak Tahlis Galang SIP MM, insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah bersama-sama dengan kita semua berdampingan dengan Ketua PHBI Sulawesi Utara dan beberapa pimpinan organisasi Islam yang bersama-sama dengan kita semua pada saat ini. Kemudian juga ada jajaran pimpinan Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, ya, Ibu Haja Lutfia Alwi SHMH dan seluruh jajaran. Kemudian kami ingin sampaikan yang akan menjadi khotib pada hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Umar bin Toha Al-Habsi. Yang akan menjadi imam adalah Al-Ustadz Ali Talib, Sarjana Pendidikan Islam. Kita kenal sebagai Qori Nasional dari Sulawesi Utara, dan beliau adalah pendidik di Madrasah Alia Negeri Manado, Man Model 1 Manado. Sekali lagi, remaja-remaja pemuda yang masih berada di seputaran Sparta Tikala ini,
yang berniat untuk melakukan sholat id pada hari ini, kami ingin sampaikan segera mengambil tempat di saf-saf yang telah disiapkan. Alhamdulillah, lokasi lapangan Sparta Tikala ini tidak becek, alhamdulillah. Oleh karena itu, anak-anak yang ada di sisi sebelah utara daripada selatan daripada Sparta Tikala ini, kami mohon untuk segera mengambil tempat. Ada teman-teman dari pengurus, kami mohon untuk dapat menghimbau yang masih duduk-duduk. Kami sangat mengharapkan untuk segera mengambil saf yang telah disiapkan. Ya, yang dan juga dan terima kasih kepada seluruh organisasi lintas agama yang telah mengatur juga ikut membantu, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para olahragawan, olahragawati yang sedang mengambil waktu untuk sehat. Disilakan, dan insya Allah pada saat pelaksanaan sholat id maupun khutbah kita akan beristirahat sejenak yang melakukan olahraga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat-sehat selalu. Amin. Ya. Sekali lagi kami sampaikan, tinggal beberapa saat lagi kita akan segera melaksanakan sholat id. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah yang akan kita awali dengan sholat dan khutbah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat keluarga, dan insya Allah pancaran kemuliaannya akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, pada hari ini, pagi hari ini, diwakili oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Tahlis Galang, SIP MM, beserta jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini. Para pejabat TNI maupun Polri sipil yang sama-sama melaksanakan sholat id pada hari ini yang kami hormati. Kemudian pimpinan organisasi Islam yang kami hormati, Ketua Pengurus Hari Besar Islam Sulawesi Utara, sebagai pelaksana sholat id pada hari ini, Bapak Haji Syahrul Poli SE, dan Sekretaris Bapak Haji Muhammad Madun Mangkarto SE ME, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati pimpinan Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani Sulawesi Utara, Ibu Haja Lutfia Alwi SH MH, dan para pimpinan lainnya, seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Demikian juga yang kami hormati dari LSM, organisasi lintas agama yang ikut membantu mengatur pelaksanaan keamanan daripada pelaksanaan sholat pada hari ini, jajaran dari TVRI maupun RRI, serta para jurnalis yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Baiklah, 5 atau 10 menit
jelang pelaksanaan sholat, kita akan ikuti sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Tahlis Galang SIP MN. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum untuk Anda pendengar Radio warahmatullahi Republik wabarakatuh. Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Alhamdulillah. Berikut kita akan ikuti untuk sambutan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Provinsi Tahlis Galang, yang dimana untuk kegiatan pelaksanaan untuk sholat Idul Adha 1446 Hijriah yang nantinya akan memberi penguatan bagi kita semua. Dan langsung dari lapangan Tikala kami melaporkan untuk siaran langsung sholat Idul Adha di Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Sahrul Poli, yang kami hormati, kami cintai, dan insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam sholat Idul Adha kita, Bapak Ustadz Ali Talib SPDI. Kita semua yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini dan penuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita semua diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, terutama nikmat umur untuk dapat hadir bersama-sama di tempat ini melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Insya Allah sholat Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu kita panjatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melalui kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi, bersama dengan Bapak Wakil Gubernur yang memang rencananya beliau akan hadir secara langsung menyapa umat muslim yang saat ini melaksanakan sholat berjamaah di lapangan Tikala. Namun karena satu dan lain hal beliau tidak berkesempatan hadir, dan melalui kami beliau menitipkan salam hormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus menyampaikan salam selamat merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Insya Allah titip pesan beliau melalui perayaan Idul Adha 1446 Hijriah ini, semangat pengorbanan, semangat ketaatan, semangat keikhlasan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, yang telah dicontohkan keikhlasan oleh Siti Hajar, yang telah dicontohkan bagaimana ketaatan seorang anak kepada ayah dan Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabiullah Ismail, itu akan dapat kita implementasikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui kesempatan ini juga, melalui kami, Bapak Gubernur juga menyampaikan titipan pesan, mari sama-sama kita doakan umat muslim yang saat ini sementara melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Muka Al-Mukarramah. Insya Allah semua jemaah haji seluruh dunia, Indonesia dan teristimewa jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Utara senantiasa akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilimpahkan kesehatan, dikuatkan fisiknya, dan insya Allah semuanya mampu menjalankan rukun haji sehingga akan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrura. Ini titipan pesan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kepada kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara. Hadirin sekalian, saya dititipkan lembaran untuk Ya, baik dibacakan. pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi Tentang Anda tata ikuti cara sholat sambutan Idul langsung dari Adha Gubernur sebelum Sulawesi kita Utara melaksanakan sholat. yang disampaikan langsung Sholat oleh Sekretaris Idul Provinsi Adha Sulawesi Utara diawali Bapak dengan Talis niat bagi yang berniat. Galang yang Usolli dimana ini sunatan menyampaikan lil bagaimana Idul kemudian Adha, perhatian Gubernur rakaatain Sulawesi Utara mustaqbilal terkait dengan qiblati, perayaan keadaan Idul Adha makmuman 1446 Hijriah di Sholat tahun dilaksanakan 2025. sebanyak 2 Dan rakaat. selanjutnya Anda akan ikuti Rakaat langsung pertama siaran dengan takbir langsung sebanyak untuk 7 kali takbir. sholat bersama Di luar takbiratul Idul Adha 10 Zulhijjah Rakaat kedua 1446 Hijriah 6 Juni Setelah 2025 takbiratul ihram langsung dari dan setelah lapangan selesai membaca Sparta Tikala Manado yang Selanjutnya, nantinya langsung takbir sebanyak akan 7 dipimpin kali khotib dengan oleh mengikuti Al-Habib Umar bin Toha Di sela-sela Al-Habsyi setiap takbir dianjurkan dan untuk membaca Imam kalimat Ustadz Ali Talib Subhanallah, selaku Korea dari Sulawesi wa la Utara. ilaha illallah, Dan untuk Al-Habsyi sendiri wa la nanti hawla wa la quwwata illa billah. akan memimpin langsung kegiatan dari sholat Idul Adha kali ini. Dan diperkirakan ini boleh kami gambarkan untuk lokasinya, yakni di lapangan Sparta Tikala sendiri tampak tidak begitu padat kendaraan-kendaraan, dan begitu juga untuk kegiatan-kegiatan sholat Idul Adha dipastikan ini dijamin segi keamanannya. Berikut kita langsung ikuti sholat Idul Adha 1446 Hijriah tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Baik, untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia, demikian tadi Anda ikuti sholat yang langsung dipimpin Ustadz Ali Tholib SPDI yang merupakan juga Korea dari Sulawesi Utara, dan selanjutnya Anda akan ikuti khotib atau siraman rohani yang nantinya disampaikan oleh Al Habib Umar bin Toha Al Habsyi yang nantinya akan menyampaikan pesan-pesan atau renungan selama Sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini, dan nantinya Anda akan melihat bagaimana kemudian pesan-pesan yang ini memberi satu penguatan bagi Anda umat muslimin dan muslimah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya juga mungkin yang ada berada di lapangan Sparta Tikala Manado. Dari berbagai kegiatan-kegiatan sebelumnya juga sudah ada pemilihan hewan kurban, dan nanti akan dipusatkan di Masjid Raya Manado, yang dimana melihat bagaimana kemudian partisipasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan juga dari jamaah maupun mereka-mereka yang sudah memberikan sejumlah hewan kurban untuk akan dikurbankan
setelah dilaksanakan kegiatan Idul Adha pada pagi hari ini. Dan boleh kami gambarkan untuk situasinya yang ada di pusat kami melaporkan, yakni di lapangan Sparta, di mana untuk situasinya lengang dan memang terpantau di beberapa titik lokasi ada pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan selanjutnya kita akan ikuti siraman rohani atau renungan Idul Adha yang akan disampaikan langsung oleh Khotib Al-Habib Umar bin Toha Al-Habsyi. Pagi mentari yang sinarnya luar biasa di pagi hari ini menyinari setiap insan jiwa manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sehingga di hari raya Idul Adha ini sungguh kita benar-benar berada dalam karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat besar, yang sangat agung. Maka dari itu saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang dengan tujuan menggapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mari merenunglah sejenak akan keberadaan saudara-saudara kita yang belum dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, yaitu yang saat ini telah berada dalam sebuah tempat berkumpul, akan tetapi Allah murka kepada mereka, yaitu mereka-mereka yang lalai, yang sibuk mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka tercebur di dalam lubang kemaksiatan dan kenistaan. Akan tapi kita pada saat ini, pada detik ini dihantarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang diridhai oleh Allah, untuk hal yang dicintai oleh Allah, untuk hal yang Allah berikan rahmat terhadapnya. Inilah nikmat dan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari raya Kurban adalah hari raya agung untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya tersimpan makna yang sangat luhur, yang sangat agung, pelajaran yang sangat mulia, kisah dahsyat yang terjadi dari dua kekasih Allah dan utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam. Bapak dan anak yang saling mencintai karena Allah, seorang bapak dan anak yang saling mentaati karenanya Allah, adalah Allah yang memberikan zat yang tidak pernah mengambil. Karunia tersebut adalah zat Allah yang tidak pernah mengambil kepadanya sesuatu kepada hambanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang ingin menggantikannya dengan yang lebih baik dan yang ingin diabadikan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah tersebut, kisah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam adalah pelajaran berharga bagi kita. Seorang bapak yang sangat membanggakan putranya dengan sangat mencintainya, seorang anak yang selalu diprioritaskan oleh ayahnya, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Perintah yang secara lahiriah, perintah Allah tersebut adalah Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah tersebut, maka bergegaslah melaksanakannya dengan penuh keyakinan semua adalah milik Allah. Dalam hatinya Nabi Ibrahim, beliau mengatakan semua adalah milik Allah dan Allah akan kembali kepada Allah, dan Allah tidak akan mengambil sesuatu dari hambanya kecuali Allah akan menggantikannya yang lebih baik di dunia ini dan mempertemukannya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dan tanpa keraguan sedikit pun Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam melaksanakan perintah Allah tersebut. Inilah pengorbanan agung Nabi Ibrahim, inilah pengorbanan yang sangat mulia dari Nabi Ibrahim. Maka kisah ini bisa saja kita sebut sebagai kisah pengorbanan yang tidak tandingnya. Seorang ayah yang rela mengorbankan anak tercintanya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya, tapi Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh hak rasa kepemilikan dalam dirinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga senantiasa kita mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung kisah tersebut hingga diabadikan dalam Al-Qur'an, hingga diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad, di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dianjurkan bagi seorang muslim yang mampu untuk menyembelih kurban, baik itu domba, sapi maupun onta. Akan tetapi yang harus kita pahami dan harus kita garis bawahi atas perayaan bahwasan kurban kambing atau penyembelihan hewan kurban kambing, sapi dan unta adalah bukan hanya sekedar penyembelihan, bukan hanya simbol belaka, tapi sebuah pengorbanan yang harus kita ikuti secara lahiriah dalam kehidupan kita yang lebih agung ini, yaitu menghadirkan pentingnya makna pengorbanan dengan mencontoh kisah agung yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Artinya
pengorbanan yang kita butuhkan tidak hanya sekedar menyembelih. Bukan hanya sekedar menyembelih kambing, sapi ataupun onta, akan tetapi memahami dan merasakan makna di balik kisah Nabi Ibrahim adalah hal yang amat penting, yaitu makna berkorban dalam arti memberikan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, yang kita banggakan, yang sangat kita cintai. Sungguh alangkah kecilnya seekor kambing bagi seorang jutawan yang mempunyai gaji ratusan juta, yang punya usaha miliaran, puluhan ratusan juta. Apa makna dari seekor kambing bagi mereka? Apa sungguh alangkah sederhananya seekor sapi bagi pejabat-pejabat tinggi. Akan tapi melangkah dengan hal itu kita menuju pemahaman kurban yang lebih detail, yang lebih bermakna adalah hal yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Berkorban hakikatnya adalah mengabadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda yang punya jabatan, Anda yang punya pangkat, jika menginginkan jabatan dan pangkat Anda adalah pangkat dan jabatan yang kekal abadi di hadapan Allah, yang kelak diabadikan di dalam surganya Allah, maka relakanlah jabatan dan pangkat Anda yang Anda cintai itu untuk melepasnya dengan mengorbankan jabatan dan pangkat tersebut yang Allah berikan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk menghentikan kejahatan, memudahkan hal urusan manusia masyarakat lainnya. Ini cara berkorban bagi para pejabat dan para pemimpin. Banyak kita saksikan kemaksiatan yang susah dihilangkan oleh para ulama. Kita ngeliat banyak kemungkaran-kemungkaran yang susah ditangani oleh para orang-orang alim, para ustadz yang merajalela di masyarakat. Tetapi jika ini ditangani oleh pejabat, seorang tokoh dalam pejabat politik, maka sangat mudah dia akan tanda tangani sebuah permasalahan, maka hilang suatu kemaksiatan di tempat itu. Maka beruntunglah Anda wahai para pejabat, jika Anda menjadi pejabat yang rela mengorbankan jabatan Anda untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjuang adalah sebagian bentuk pengorbanan. Maka sungguh celaka jika ada orang yang diangkat oleh Allah dengan jabatan dan pangkat yang tinggi, akan tetapi justru dengan jabatannya, dengan pangkatnya, ia semakin jauh dari Allah. Ternyata dengan jabatannya ini ia telah membuka banyak jalan kemaksiatan, membuka jalan banyak kemunkaran. Itulah pejabat-pejabat yang nista, yang semestinya jabatan adalah karunia untuk menggapai kemuliaan, akan tetapi justru menjadi kehinaan di hadapan Allah. Mudah-mudahan semoga pejabat-pejabat yang hadir pada pagi hari ini adalah pejabat ahli surga, pejabat yang diridhoi oleh Allah, pejabat yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, yang siap mau berkorban dengan jabatannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan Anda wahai orang kaya, Anda para jutawan, Anda yang punya usaha berlimpah-limpah ganda, Anda yang dikaruniai oleh Allah dengan harta yang melimpah ruah, sungguh itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dengan nikmat yang besar tersebut Allah sirnakan begitu saja dalam diri Anda. Jangan sampai nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada Anda tidak bisa Anda lihat kelak di surga. Maka abadikanlah dengan nikmat tersebut dengan cara berkorban, mengikuti dan meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika Anda termasuk orang yang mencintai harta Anda, jika Anda ada termasuk orang-orang yang selalu menyayangi harta Anda, maka jadikanlah harta Anda adalah harta yang bakal menemani di alam barzah dan bakal menemani kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai harta yang Anda miliki, yang Anda cintai, Anda tinggalkan begitu saja di dunia, namun kelak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka dari itu hai para orang kaya, berkorbanlah dengan harta Anda dan berjuanglah dengan kekayaan Anda. Berkorbanlah dengan harta Anda, bukan berarti Anda meninggalkan harta Anda. Berkorban bagi para jutaan bukan meninggalkan dunia yang Anda miliki. Tapi jikalau Anda tergolong orang-orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk mengumpulkan harta, maka kumpulkanlah dengan hal yang baik. Kumpulkanlah harta Anda dengan cara yang benar. Dan di saat Anda sudah mengumpulkannya, gunakanlah harta tersebut untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Ada masjid yang harus dibangun. Ada anak-anak yatim yang mereka ditinggalkan oleh orang tua mereka yang sepanjang malam ia menangis kelaparan. Banyak orang-orang fakir miskin yang setiap hari mengeluh tentang kehidupan di dunianya ketika anak-anaknya merintih, menangis, tidak mempunyai makan. Ini cara Anda wahai para jutawan untuk berkorban mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah makna pengorbanan bagi para orang-orang kaya.
Berkorban dengan harta bukan hanya seekor kambing. Apalah arti seekor kambing bagi seorang kaya seperti Anda? Begitupun sebaliknya, yang diberikan oleh Allah dengan harta yang melimpah luah, akan tetapi dia tidak diberi oleh Allah jiwa berkorban dengan hartanya, maka sungguh dengan harta tersebut Allah akan merendahkan dan menghinakannya di akhirat kelak, karena harta yang ia simpan dan ia timbun di dunia tanpa ia gunakan untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah akan dipertanyakan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga Anda orang-orang berilmu. Anda orang-orang yang berilmu, Anda para ustadz, Anda para doktor, Anda para profesor, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas untuk memahami segala apapun. Anda harus punya pengorbanan. Jangan sampai Anda kalah dan tertinggal bagi rombongan orang-orang yang punya pangkat, jabatan, dan orang-orang kaya. Jangan mau kalah Anda, wahai para ustadz, wahai para doktor, wahai para profesor. Anda harus bisa berjuang. Di depan Anda ada umat muslim. Di depan Anda ada umat yang membutuhkan ilmu. Ada umat yang perlu dibimbing dengan suri tauladan yang baik. Maka seorang alim yang tidak menyebarkan ilmunya serta memberikan suri tauladan yang baik adalah seorang yang berilmu yang tidak mempunyai perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang ia miliki selagi tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah hanya akan menjadi bebannya kelak di akhiratnya. Dan alangkah banyaknya orang yang berilmu di zaman saat ini di dalam neraka jahanam karena ia tidak mengamalkannya dan ia tidak menggunakannya dan ia tidak menyampaikannya ilmunya untuk Allah seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Maka kena bakal di akhir zaman banyak ulama-ulama mereka yang afwati sufuhihim, yang lisan mereka kelak dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari wahai para ahli ilmu, ayo kita di detik ini, mulai menit ini kita berkorban dan berjuang dengan ilmu kita. Mari kita didik umat kita. Mari kita didik mereka dengan menunjukkan suri tauladan yang baik. Semoga ahli ilmu yang ada di tempat ini adalah ahli ilmu yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tidak boleh tertinggal pula adalah rombongan-rombongan si fakir, rombongan-rombongan si miskin, rombongan orang-orang yang tertindas. Bagi Anda pun Anda mampu berjuang dan berkorban untuk diri Anda. Dengan apa pengorbanan bagi si fakir? Bagaimana pengorbanan bagi si miskin? Bagaimana rombongan bagi orang-orang yang tertindas? Bagi Anda ketabahan, kesabaran adalah pengorbanan yang amat agung. Mungkin Anda tidak bisa berkorban dengan seekor kambing, mungkin Anda tidak bisa berkorban dengan seekor sapi, karena Anda tidak mempunyai kambing dan sapi. Dan Anda pun tidak bisa berkorban dengan jabatan dan kekayaan, karena Anda tidak mempunyai jabatan dan kekayaan. Akan tetapi ketabahan, kesabaran Anda adalah sebuah pengorbanan dan perjuangan yang menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Tetaplah Anda takut dengan semua yang diharamkan oleh Allah. Jangan gara-gara kefakiran lalu Anda tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai kesengsaraan di dunia adalah muqaddimah, permulaan kesengsaraan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah tabah dan sabar, karena sesungguhnya ketabahan, kesabaran adalah pengorbanan yang tidak tandingnya. Jangan sampai kefakiran yang kita miliki adalah tempat pertama kali pintu neraka dibuka untuk kita. Berapa banyak orang-orang yang fakir di zaman itu, mereka menahan lapar mereka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menjadi sebuah kelaparan menjadikan mudarat yang berlanjut sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang perlu kita ambil dalam pengorbanan untuk menggapai kisah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka marilah berkorban dengan diri kita, dengan apapun yang kita miliki, menghilangkan sifat hayawan dalam diri kita, menghilangkan sifat rasa memiliki apa yang dalam diri kita. Semua yang kita miliki di dunia ini kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan kelak mereka yang mendapatkan pertanggungjawaban jika apa yang mereka miliki semuanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesusahan serta kefakiran baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu marilah berjuang dengan berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita demi menuai kemuliaan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah an yutila amarana wa yuwaffiqna wa iyyakum li ta'atihi wa ta'atir rasulih wa an yarzuqna wa iyyakum rahmatah wa ridahu wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa ni'matihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Walillahi subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawli yahtadil muhtadun wa idza qila al-qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاف للمتقين جزيل العجور. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله له لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازما إلى يوم البعث والنشور. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فاكثروا به من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم. Bersiap-siaplah dalam diri kalian untuk menyambut hal-hal yang lebih istimewa di dunia ini di zaman yang akan datang. Maka disiapkanlah di hari ini untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa sahabati rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa an arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di pagi hari ini adalah perkumpulan yang Kau ridhai, perkumpulan yang Kau turunkan rahmat di tempat ini, perkumpulan yang Kau sinari sanubari hati kami untuk mencintai-Mu dan mencintai kekasih-Mu Muhammad. Ya Rabb, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم ادفع وارفع عن جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والبحث والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين أجمعين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jikalau hari ini adalah terakhir kami untuk merayakan salat hari Idul Adha ya Rabb, jadikan hari ini adalah hari terakhir yang paling baik bagi kami. Kau lipat gandakan pahala kami ya Rabb. Jikalau Engkau jadikan hari ini adalah terakhir bagi kami dan seluruh anak-anak kami, bagi seluruh orang-orang kami cinta, ya Rabb, Kau jadikan hari ini adalah hari yang Kau lipat gandakan pahala kami, sehingga Kau bisa menjadikan pahala tersebut untuk menemani kami di alam kubur birahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafur. Ya Allah, ya Rabb, Kau rahmati orang tua kami yang telah wafat di alam kuburnya ya Rabb. Tahun lalu kami berkumpul di tempat ini bersamanya, namun hari ini kami tidak berkumpul dengannya karena Kau telah panggil dia. Kami meyakinkan pengorbanan yang kami miliki adalah kami mengorbankan orang yang kami cinta. Kau ambil ya Rabb, maka Kau gantikan sehingga Kau pertemukan kembali kelak di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang melaksanakan rukun haji, ya Rabb, berikan kemudahan, salimin, ghanimin, mahfuzin, pulang mereka pergi dalam keadaan selamat, dalam keadaan panjang umur birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah negeri kami. Ya Rabb, jagalah negeri kami, daerah kami Sulawesi Utara dan Manado dari segala bala, bencana, musibah, wabah, penyakit dan lain-lainnya. Ya Rabb, aslih umara'ana ya Rabb. Ya Rabb, berikan kemudahan para pemimpin kami untuk menjalankan amanah mereka sehingga rakyat menjadi makmur, sehingga masyarakat mendapatkan ketenangan, kebahagiaan birahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita yang terlebih dahulu yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah rahmati di kuburnya, dengan Allah ampunkan dosanya, Allah maafkan kesalahannya, dan Allah terima segala amal ibadahnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Sulawesi Utara Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah jauhkan segala mara bahaya, terkhusus dalam kepemimpinan Bapak YSK. Allah berikan kemudahan fi zuriyatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita baru saja selesai mengikuti. Ya, baik, untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia, demikian Anda ikuti sholat Idul Adha bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk kegiatan kali ini seperti yang kami informasikan tadi bahwa dipimpin langsung oleh Khotib Al-Habib Umar bin Toha Al-Habsyi dan juga Imam Ustadz Ali Tholib SPDI. Dan Gubernur Sulawesi Utara melalui Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara tadi juga sudah menyampaikan pesan-pesan selama Idul Adha tahun ini. Selamat pagi Pak. Ini tahun ini dirayakan di lapangan Sparta Tikala, Bapak juga Sekretaris Provinsi yang baru bersama-sama juga dengan jamaah. Seperti apa tanggapannya terkait dengan Idul Adha dan seperti apa juga perhatian pemerintah provinsi terkait dengan kurban yang akan diberikan kepada jamaah-jamaah maupun kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara pada umumnya? Alhamdulillah, perayaan Idul Adha di tahun ini kita dikaruniai dengan cuaca yang sangat cerah sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha itu berjalan dengan lancar dan tertib. Yang kedua, kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran itu kemarin dalam rangka Hari Raya Idul Kurban telah menyiapkan 50 ekor sapi dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Itu dibagikan kepada 15 kabupaten kota. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur juga menitipkan salam hormat kepada seluruh umat muslim selamat merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di hari raya yang fitrah ini semangat pengorbanan, semangat keikhlasan, ketaatan dapat kita implementasikan dalam kehidupan umat Islam di Provinsi Sulawesi Utara. Tahlis sendiri ini kan pertama kali Pak, bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan juga masyarakat Sulawesi Utara di lapangan Sparta Tikala. Tanggapannya seperti apa, pengalamannya juga seperti apa nih Pak? Kalau pertama kali sholat di sini sebenarnya bukan, tapi untuk di jabatan PLH Sekretaris Provinsi ini yang pertama sekali. Saya sangat merasa tersanjung, merasa bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada THBI Provinsi Sulawesi Utara. Persiapannya sangat matang, itu yang pertama dari aspek penyelenggaraan. Yang kedua, nilai kerukunan dan toleransi umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado sangat tinggi. Saya saksikan tadi bahwa yang ada di sekeliling lapangan ini itu organisasi lintas agama. Dari saudara-saudara kita di agama non-muslim lainnya turut mengamankan, turut menjamin bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan berjalan lancar dengan tertib. Kami atas nama warga muslim menyampaikan limpah syukur dan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara untuk waktunya bersama-sama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Dan untuk Anda pendengar, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kurban yang akan dilakukan di Masjid Raya. Dan tentunya ini menjadi salah satu momen penting bagi umat muslim yang ada di Sulawesi Utara karena memang pada saat ini kepemimpinan yang baru untuk Gubernur Sulawesi Utara. Ya, dan selanjutnya ini dilakukan foto bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan PHBI dan juga kegiatan lanjutan yang akan dilangsungkan oleh masyarakat di Sulawesi Utara atau khususnya pemerintah provinsi yang kemudiannya akan memberikan silaman-silaman rohani kepada jamaah yang merayakan untuk kali ini. Dan akhirnya dari lapangan Sparta Tikala Manado, kami yang bertugas, saya Hendra Asa bersama dengan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Baik, untuk Anda demikian siaran langsung kami, langsung dari lapangan Sparta Tikala Manado terkait dengan kegiatan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah di tahun 2025. Saya Hendra Asa bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Selanjutnya kembali ke program kami di studio.